Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi untuk praktikum pertama mata kuliah praktikum struktur data. Langsung saja untuk soal nomor 1 mengenai ordered array, saya akan langsung mendemonstrasikan programnya mengenai menyimpan elemen array secara berurutan ya. Langsung saja kita running. Nah, bagaimana metode yang saya gunakan agar menyimpan elemen array ini secara berurutan? Sebelumnya kan saya menginputkannya secara acak-acakan. Nah, kemudian saya tambahkan juga 66. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Saya menggunakan metode bernama insert dengan tipe data void dengan parameter value dan tipe datanya integer. Kemudian saya mendeklarasikan variabel index, kemudian inisialisasi dengan angka 0. Nah, indeks di sini itu adalah posisi yang sesuai untuk nilai 66 ini. Nah, bagaimana untuk menentukan posisi nilai yang diinputkan tadi, posisi yang sesuai untuk itu? Nah, saya menekan looping for, di mana di dalamnya saya menggunakan pengkondisian if else, percakapan if else ya. Jadi di sini loopingnya bersifat increment. Nah, jika if nilainya yang diinputkan tadi kurang dari nilai elemen indeks ke i, maka indeksnya, variabel indeks akan diberi nilai i. Kemudian loopingnya berhenti. Jika salah, berarti nilai yang diinputkan tersebut merupakan nilai yang paling besar sehingga berada pada posisi paling terakhir. Nah, karena 66 itu berada pada indeks ke-44 karena lebih dari 53 kurang dari 77. Jadi yang sesuai itu adalah indeks keempat ya. Jadi 66 itu kurang dari elemen indeks keempat. Nah, jadi indeksnya ini i-nya itu sama dengan 4. Kemudian bagaimana untuk menggeser value yang lebih besar tadi? Nah, di sini saya gunakan n elemennya di increment tambah 1, kemudian saya menggunakan looping for yang bersifatnya decrement ya. Nah, di sini elemennya itu akan digeser. Jadi untuk indeks ke 7 tadi akan nilainya sama dengan nilai indeks 7 kurangi 1, nilai 6. Jadi di sini diberi nilai 81. Nah, yang sini tadi kan bisa digantikan kan, bisa ditempati oleh nilai yang lain, diganti. Jadi diganti ini, sebelumnya ini 79, jadi digeser begitu seterusnya. Nah, jadi kan untuk yang indeks keempat tadi kan bisa kita gantikan kan. Nah, untuk mengisi itu seperti ini. Source code-nya array indeks keempat tadi diberi nilai value, variabel value, nilai yang diinputkan tadi. Nah, lanjut untuk soal nomor 2 mengenai binary search ya. Bagaimana metode yang saya gunakan untuk binary search? Jadi binary search ini dari pemahaman yang telah saya dapatkan untuk soal nomor 2 ini ya, mengenai binary search ini itu mencari nilainya itu, mencari datanya itu dengan dibagi 2 di array itu. Nah, bagaimana metodenya? Seperti ini. Metodenya itu saya buat dengan tipe data boolean. Metodenya itu metode boolean ya. Jadi mengembalikan nilainya itu true or false. Kemudian dengan parameter k dengan tipe data integer, saya membuat di dalamnya mendeklarasikan variabel untuk limit atas dan limit bawah, batas bawah dan batas atas ya. Kemudian saya mendeklarasikan sebuah variabel cari dengan tipe data boolean yang saya inisialisasi awal dengan true karena untuk menjalankan perulangan while ini. Nah, diberi di sini agar while itu berjalan. Nah, kemudian saya mendeklarasikan variabel tengah itu yang ini, yang indeks tengah ini. Nah, bagaimana mencari tersebut? Maka limit atas ditambah limit bawah, kemudian baru dibagi 2. Rumusnya seperti itu. Nah, maka jika di sini kan di dalam perulangan while ini ada pengkondisian if else ya, percakapan if else. Jika nilai tengah ini sama dengan nilai yang dicari, maka cari tadi kan if-nya bersifat true ya, maka cari itu akan diganti dengan false. Kemudian membalikan nilai true karena cari tadi bersifat false, maka perulangan while dihentikan. Nah, untuk kondisi kedua, jika limit bawah lebih dari limit atas, maka perulangan while juga dihentikan. Berarti kan salah ya. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, jika nilai tengah ini ya, indeks ke tengah ini kurang dari nilai yang dicari, maka limit bawahnya tuh berubah jadi limit tengah
ditambah 1. Jadi yang ini. Jadi ini batas bawahnya berubah jadi ini. Jadi yang mulai dari limit tengah ke bawah itu kita hapus. Kita tinggal melihat yang blok ini, yang kanan ini. Nah, begitu sebaliknya jika salah. Jika salah berarti kan yang di nilai tengah itu lebih besar dari nilai yang dicari. Maka yang tengah ke kanan ini akan dihapuskan. Nah, kita hanya fokus di blok yang kiri ini aja. Mulai dari jadi batas atasnya tuh berubah menjadi nilai tengah -1 seperti itu. Jadi kesimpulannya dari yang saya dapat untuk binary search adalah metode pencarian dengan membagi 2 kemudian menghilangkan separuh sehingga waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat daripada linear search seperti itu. Kemudian lanjut untuk soal nomor 3 mengenai storing object ya. Sebelumnya di semester sebelumnya sudah mempelajari mengenai kelas dan objek. Langsung saja saya akan merunning programnya. Jadi ini tuh mengimplementasikan objek kelas. Nah, dimana di sini tuh yang di kelas yang dijadikan objek itu adalah mahasiswanya. Dimana di sini ada 3 variabel yang diberikan akses private dengan tipe data long, string. Nah, dimana di sini ada metode konstruktor untuk mengakses variabel ini. Di sini ada metode untuk menampilkan data objeknya tadi. Kemudian di sini ada metode getter untuk menampilkan nim. Nah, di sini ini ada kelas data array untuk fungsinya itu memberikan memanipulasi objek tadi ya. Jadi untuk memanipulasi seperti melakukan input, search, dan delete itu. Nah, di sini ada 2 variabel. Ini variabel array-nya, kemudian ini variabel element yang diberikan akses private juga. Kemudian ini ada konstruktor untuk mengakses variabelnya. Di sini ada metode find dengan menggunakan data uniknya ya, yaitu nim. Karena nim itu unik. Kalau nama kan bisa sama, tapi kalau nim tidak bisa sama. Seperti itu. Kemudian ini ada ping. Jadi menggunakan nim untuk mencari. Oh ya, ini tuh sistemnya masih linear search ya, belum binary search untuk ini. Kalau binary search tuh seperti soal nomor 2 tadi. Nah, ini ada metode untuk menginputkan dengan parameternya nim, nama, asal. Jadi setiap objek yang dibuat tadi akan memiliki implementasi dari kelas mahasiswa, yaitu nama, nim, dan asal. Seperti itu. Kemudian ini untuk metode untuk menghapusnya juga berdasarkan data uniknya ya, yaitu nim. Jadi seperti itu. Terus ini ada metode untuk menampilkan seluruh objek kelas yang telah dibuat tadi. Nah, ini adalah metode untuk menjalankan programnya karena ada metode mainnya. Di sini saya mendeklarasikan variabel referensinya, di sini membuat objeknya. Nah, di sini referensinya mengakses metode-metode yang telah disediakan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.